Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan pastinya juga nikmat kesehatan. Salam serta selawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, warganya, para sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang berada di masjid ini semua mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di akhir akhir. Pertama, saya aturkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hakim, segenap pengurus masjid, dan tentunya juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada salat subuh yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili Predikti, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, mewakili Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, dan mewakili secara khusus klinik kami, Rumah Sehat Holistik Indonesia dan Kampung Sehat Holistik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan manasik kesehatan, di mana manasik kesehatan tentunya ada tujuan. Ya, tujuan pertama adalah kami ingin memberikan edukasi pendidikan kesehatan secara langsung kepada masyarakat dalam rangka mencegah khususnya penyakit degeneratif, penyakit kardiocerebrovaskuler atau yang kita kenal penyakit jantung koroner dan penyakit stroke masih menempati peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6 untuk penyakit diabetes mellitus. Artinya masyarakat Indonesia yang sakit diabetes mellitus atau kencing manis angkanya terbanyak nomor 6 di dunia. Dan ini dari tahun ke tahun angkanya terus bertambah. 20 tahun saya berpraktek sebagai dokter dan 15 tahun sebagai praktisi pengobatan holistik, spesialis naturopati. Dari 10 pasien yang datang ke klinik, 7 diantaranya kalau tidak diabetes, sakit hipertensi. Dan dimana kalau sudah seseorang divonis sakit diabetes, dikatakan bahwa penyakit diabetes ini adalah ibu dari semua penyakit. Yang bahaya dari penyakit diabetes adalah komplikasinya. Gagal ginjal, jantung koroner, stroke, infeksi, ya. Ini sering terjadi, sehingga sangat perlu adanya upaya pencegahan. Tentunya pencegahan ini harus dilandasi dengan pendidikan kesehatan. Alhamdulillah kegiatan manasik ini sudah kita jalankan lebih dari 6 tahun. Kita langsung memberikan manasik kesehatan ini kepada masyarakat lewat kegiatan pada sholat subuh, ya. Tapi kami juga memberikan pendidikan kesehatan, seminar kesehatan itu juga secara tidak langsung, ya. Kami ada di YouTube dan beberapa waktu yang lalu kami juga punya acara di salah satu stasiun televisi SCTV. Kami punya acara yang kami namakan Sejadah Sehat Jadi Ibadah, bincang-bincang kesehatan secara holistik yang dibalut dengan Islam. Saya, Ustadz Solmed dan Cing Abdel, ya,
Tapi karena kemarin pandemi kami break syuting, tapi acara itu Bapak bisa lihat di YouTube, ketik Sejadah ICTV. Di situ banyak materi kesehatan yang saya angkat yang tentunya dilihat dari perspektif pengobatan holistik. Lalu tujuan kedua dari manasik ini, kami ingin memperkenalkan sebuah konsep atau metode pengobatan holistic integrated medicine, yakni metode gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Dan tentunya hari ini seperti manasik-manasik sebelumnya, ada tema yang akan kami angkat, judulnya adalah kenapa penyakit degeneratif adalah penyakit yang sulit sekali disembuhkan. Bahkan kalau kita melihat teori dari kedokteran medis, dikatakan jika seseorang yang sudah didiagnosis atau divonis sakit degeneratif, entah itu diabetes, hipertensi, jantung, dan seterusnya, penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Itu kalau teori medis. Tapi kalau kita melihat, membaca dalam sebuah hadis, yang berbunyi likulli dain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, inilah yang menjadikan alasan saya hijrah, alasan saya 18 tahun yang lalu dari Semarang pada saat itu, sama-sama dengan beberapa dokter, salah satunya yang sudah cukup terkenal di YouTube, Dr. Jaidul Akbar, sama-sama dari Semarang kita belajar pengobatan di luar medis. Pengobatan tibum nabawi, saya juga mempelajari pengobatan Ayurveda India. Saya dapat kesempatan belajar sampai ke Cina, mendalami tradisional Chinese medicine. Disitulah saya baru melek bahwa dunia ini tidak sesempit daun kelor, katanya gitu. Ilmu Allah ini luas. Jadi yang namanya ilmu kesehatan bukan hanya kita dapatkan dari bangku kuliah, ternyata banyak hal yang kita pelajari di luar pengobatan medis. Jadi sekalian saya ingin menjelaskan sedikit konsep holistik, di mana setelah kami belajar mendalami pengobatan tradisional, bukan berarti kami meninggalkan ilmu pengobatan medis, tapi justru kami gabungkan antara medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Karena bagaimanapun yang namanya pengobatan medis yang selama ini kita kenal, yang diakui pemerintah Indonesia, mana kalau Bapak Ibu sakit, lalu ke rumah sakit, ketemu dengan dokter, itu adalah konsep medis. Tentunya ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Begitu juga pengobatan di luar medis yang kita sebut sebagai pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional pun memiliki kelebihan dan kekurangannya. Apa kelebihan dari medis? Kelebihan dari medis itu menangani kasus yang sifatnya urgensi. Dengan teknologi yang ada mampu memberikan penanganan secara cepat untuk kasus-kasus yang sifatnya membutuhkan penanganan cepat, seperti misalnya kecelakaan, orang yang harus melalui tindakan operasi. Kelebihan dari medis, dengan ditemukannya obat-obat berbasis kimia, entah itu analgesik, antipiretik, mampu menghilangkan, meredam gejala yang nampak dari adanya satu penyakit. Misalnya Bapak terinfeksi COVID-19, lalu 5 hari kemudian setelah terinfeksi muncul gejala demam. Nah, pengobatan medis dengan obat-obat antipiretiknya
mampu menurunkan gejala demam itu secara cepat. Muncul nyeri, dengan obat analgesik mampu meredam, menghilangkan rasa sakit. Tentunya kalau yang bicara infeksi, entah itu virus atau bakteri, ada obatnya. Kalau bakteri, kuman, antibiotik. Banyak ditemukan antibiotik mulai dari generasi pertama sampai dengan generasi terakhir sekarang. Ya, saya sudah tidak tahu lagi generasi keberapa antibiotik yang ada di sekarang karena saya sudah jarang update obat-obat kimia. Itu kelebihan dari medis. Tapi tentunya medis punya kekurangan. Kekurangannya apa? Di dalam ilmu kedokteran medis dikatakan tadi bahwa jika seseorang yang sudah divonis sakit diabetes, tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit degeneratif sampai betul-betul sembuh. Jadi kalau selama ini Bapak hipertensi, lalu diberikan obat amlodipin contohnya, obat antihipertensi, obat tersebut hanya sekedar menurunkan tensi. Ibu tahu obat metformin? Obat apa itu? Bapak tahu obat metformin obat apa? Obat diabetes. Berarti yang tahu sakit diabetes. Jadi metformin, glimepiride atau obat oral antidiabetik sifatnya hanya sekedar nurunin gula darah, bukan menyembuhkan. Nah, itu kelemahan dari medis. Ya, jadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Begitu juga pengobatan tradisional. Apa kelebihannya? Dengan obat-obat berbasis bahan-bahan alami, ya, tentunya konsep tradisional itu lebih aman. Tapi tentunya juga punya kelemahan, di mana kelemahannya itu banyak sekali, banyak juga, ya. Sifatnya hanya empiris, tidak ada uji klinis, tidak ada teknologi di balik pembuatannya. Ya, semua sifatnya hanya kira-kira berdasarkan apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Ya, tetapi kita tahu bahwa potensi tanaman obat herbal di Indonesia ini sangat luar biasa. Ada lebih dari 25.000 jenis tanaman obat herbal yang diteliti di Indonesia, tapi lebih dari 40.000 yang belum mendapatkan penelitian secara benar. Di Indonesia, negara kita ini menduduki peringkat kedua, ya, jumlah tanaman obat herbal. Yang pertama itu negara mana? Hah? Bukan Cina, Pak, tapi justru yang pertama itu tanaman obat herbalnya ada di Brazil. Jadi Brazil karena punya hutan Amazon yang begitu berlimpah hayatinya, tanamannya, itu banyak tanaman obat di sana. Ya. Lalu yang kedua Indonesia dan ketiga baru China. Ya, ini belum dimanfaatkan secara tepat. Ya. Nah, akhirnya muncullah pengobatan yang menggabungkan, ya, kelebihan-kelebihan dari medis dan melengkapi yang tidak ada dari keduanya. Nah, disinilah disebut sebagai pengobatan holistik. Basisnya apa? Pengobatan holistik, basis pengobatannya adalah self healing, di mana tubuh kita memiliki kemampuan secara otomatis dapat memperbaiki diri kita sendiri. Ya. Pengobatan holistik juga salah satunya memakai obat-obat herbal. Lalu apa bedanya obat herbal yang ada di holistik dengan obat herbal yang ada di tradisional? Sangat berbeda jauh. Kalau pengobatan herbal yang ada di pengobatan holistik, ya, itu tentunya obat herbal yang dibuat itu berstandar farmasi, ada uji klinis, ada riset yang panjang,
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ada data yang bisa disampaikan, ya, dan sifatnya lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Ya, karena memang yang diambil dari herbal dalam konsep holistik hanya senyawa aktif dengan teknologi yang ada, bahkan beberapa teknologi yang ada itu mampu meningkatkan kemampuan dari senyawa aktif itu sendiri. Sebagai salah satu contoh begini, saya pernah didatangin seorang distributor obat herbal dari Spanyol. Jadi dunia perkembangan kedokteran herbal holistik di Eropa ini pesat, Pak. Kita saja yang mungkin tidak tahu bahwa Eropa sekarang sudah back to the nature. Tapi dengan konsep holistik tentunya. Didatengin distributor obat herbal dari Spanyol, mereka menawarkan satu produk herbal untuk penyakit kanker. Mereka menemukan formula di mana hasil penelitian selama 27 tahun, di mana ada uji klinisnya. Pertanyaan saya mereka jawab berdasarkan data ilmiah, bukan berdasarkan katanya. Jadi kalau saya tanya, lalu distributor obatnya itu menjawab berdasarkan katanya dan tidak ada data, ini pasti bukan holistik, ya. Tapi mereka menjawab berdasarkan data yang sangat komplit. Dan di mana herbal tersebut berdasarkan data yang ada, hasil uji klinis mampu mengobati, menyembuhkan dan mematikan sel-sel kanker bahkan stadium 4 dengan tingkat keberhasilan 70%. Ini kabar gembira. Pada saat itu saya mengatakan seperti itu. Lalu isinya apa? Di luar dugaan, isinya sangat sederhana, isinya hanya kayu manis dan green tea. Apa yang ada dalam benak Bapak? Isi obat untuk penyakit kanker, isinya kayu manis dan teh hijau. Apa yang ada dalam benak Bapak? Kok begitu sederhana isinya? Betul ya? Kenapa saya harus beli obat you punya produk, sementara kayu manis dan teh hijau di Indonesia berlimpah, tak? Pasti kita berpikir seperti itu. Tapi ternyata yang mereka tawarkan itu bukan isinya, tapi teknologi di balik pembuatannya. Mereka memiliki teknologi yang namanya biomolecular activation, di mana senyawa aktif anti kanker yang terkandung dalam dua tanaman tadi, dua herbal tadi, dikuatkan 4.000 kali kekuatannya dengan teknologi tersebut. Jadi artinya satu kapsul kecil yang kita minum setara dengan 100 kilo kayu manis dan green tea. Jadi kelemahan yang ada di tradisional, di mana dikatakan bahwa kalau minum obat herbal tradisional itu lama, tidak efisien, ya, efeknya itu butuh waktu yang lama, itu tertutupi dengan pengobatan holistik yang dimana teknologinya yang berbicara. Jadi itulah yang membedakan antara holistic, integrated medicine, medis, dan traditional medicine. Dan ternyata dunia kedokteran holistik di Eropa, di Amerika, di Jepang, ya, di China, di Korea itu jauh lebih pesat karena banyak sekali ditemukan teknologi-teknologi baru yang kembali lagi teknologi itu ya memiliki kemampuan yang meningkatkan efisiensi dari obat itu sendiri, obat herbal itu sendiri. Ya, kita tahu sering mendengar teknologi stem cell, teknologi glutathione. Jadi ada obat. Saya pernah menjadi konsultan perusahaan herbal dari Kanada. Mereka menemukan satu formula yang dapat meningkatkan antioksidan, master antioksidan yang namanya glutathione. Ini kalau bicara glutathione ini panjang lagi nanti ceritanya. Tapi singkatnya, holistic integrated medicine menjawab kelemahan-kelemahan, menjawab pertanyaan-pertanyaan selama ini, di mana saya mantap mengatakan 15 tahun berpraktek sebagai praktisi pengobatan holistik, dokter spesialis naturopati, ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Rasul kita, Nabi kita,
dikatakan bahwa insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Gitu. Tapi memang tidak mudah. Oleh karena itu hari ini tema yang kita angkat judulnya, kenapa penyakit degeneratif tidak mudah atau sulit disembuhkan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya sehat? Sehat, Bu? Sehat atau tidak sakit? Sehat, sakit, tapi ternyata ada kategori yang tengah-tengah, di kategori abu-abu, tidak sakit, tapi belum tentu sehat, kan gitu. Jadi masuk golongan yang mana? Sehat atau tidak sakit nih? Oke. Kenapa penyakit degeneratif, penyakit kronis, penyakit yang sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban. Catat. Yang pertama, karena pola hidup atau gaya hidup yang keliru, gaya hidup yang salah. Gaya hidup salah itu meliputi apa? Pola pikir. Hati-hati dengan pikiran. Ya. Karena pikiran menentukan ucapan. Ucapan akan menentukan tindakan kita. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang lama itulah menjadi karakter kita. Makanya hati-hati dengan pikiran. Pikiran negatif, karakter kita juga akan menjadi seorang yang negatif. Ya. Jadi gaya hidup yang menentukan kita sehat atau sakit adalah pola pikir. Itu yang pertama. Yang kedua, pola makan. Gaya hidup yang kedua adalah pola makan. Istirahatnya gimana? Ya, ini semua masuk dalam gaya hidup. Dr. Bernard Jensen, siapa beliau? Beliau adalah bapaknya kedokteran holistik di dunia. Beliau adalah bukan pertama kali yang menyampaikan istilah holistik, karena yang pertama kali menyampaikan istilah holistik adalah Dr. Christian Smoot tahun 1929. Tapi Dr. Bernard Jensen itu dinobatkan sebagai bapaknya kedokteran holistik, ya, dimana dari hasil penelitian beliau selama puluhan tahun dari pasien-pasien yang datang ke beliau, ternyata 70% penyakit degeneratif penyebabnya karena masalah pencernaan yang buruk. Jadi kita sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, penyakit kanker itu bermula dari masalah pencernaan yang buruk. Ternyata Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadis yang berbunyi, tidak ada wadah di dalam tubuh kita, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Ini luar biasa. Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Ternyata perut kita kalau diisi makanan yang buruk, tubuh kita akan menjadi buruk. Karena perut konotasinya pencernaan pasti hubungannya dengan apa yang kita makan. You are what you eat. Kenapa masyarakat kita banyak yang sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke? Buktinya apa? Rumah sakit ramai. Bapak coba ke rumah sakit Darmais contohnya. Itu saya 5 tahun yang lalu pernah survei ke sana. Yang ngantri sakit kanker itu dari jam 3 pagi Pak, subuh. Ratusan yang berobat kanker. Pindah lagi ke rumah sakit sebelahnya, Rumah Sakit Harapan Kita. 2 kali lipat lebih ramai yang sakit jantung koroner. Kenapa bisa seperti itu? Karena pola makan bangsa kita, masyarakat kita ini sudah mulai berubah. Ya, ayo kita buktikan. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? Tunjuk tangan. Yang tidak punya mie instan tunjuk tangan. Ada enggak di sini? Nggak ada satupun yang tidak punya. Berarti semuanya punya. Siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu saja tidak makan goreng-gorengan? 1 minggu saja tidak makan goreng-gorengan.
Ternyata menurut survei Indonesia adalah pemakan makanan dengan minyak goreng terbesar di dunia. Ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan konsumsi buah-buahan minimal 3 macam? Ada enggak? Hanya 1 orang. Ya, artinya di sini kita sudah tahu bahwa bagaimana sih pola makan kita. Saya mau cerita, Pak. Mudah-mudahan cerita saya bisa menjadi pelajaran dan jangan sampai ini terjadi kepada kita dan keluarga kita. Ini adalah salah satu cerita dari banyak kasus yang saya tangani di klinik. Datang seorang ibu-ibu, usia kurang lebih 55 tahun, sakit diabetes. Ya, kemarin juga ada kasus ini juga saya tangani kemarin, tapi ini cerita sudah cukup lama. Ibu ini menderita diabetes sudah lama, sejak 40 tahun beliau divonis sakit diabetes. Berarti sudah 15 tahun sakit diabetes. Awalnya baik-baik saja, beliau ketergantungan dan memang harus minum obat oral anti diabetik. Tapi 1 tahun terakhir kondisinya semakin melemah. Ya, kondisinya semakin melemah. 8 bulan terakhir ada luka yang tidak kunjung sembuh, bahkan jadi gangren, Pak. Telapak kaki sebelah kanannya membusuk. Jadi si ibu tadi datang ke klinik saya pakai kursi roda, didorong sama suaminya. Saya lihat kondisinya itu sangat lemah, tidak ada gairah hidup. Ditanya diam saja, yang jawab suaminya. Ya. Tolong dok, istri saya semakin lemah kondisinya. Kami sudah berobat kemana-mana. Tolong lihat kaki istri saya busuk, Pak. Mulai dari telapak betis sampai telapak kaki itu membusuk. Jari kakinya sudah copot 1. Kita bisa bayangkan betapa menderitanya beliau. Tolong obati istri saya, dok. Sampai begitu, ya. Syukur-syukur kakinya ini sembuh tanpa harus diamputasi. Jadi dokter di rumah sakit sudah membuat satu rencana untuk amputasi. Apa yang bisa saya lakukan, Pak? Tidak mudah mengobati pasien yang datang sudah begitu parah. Tapi inilah ikhtiar yang kita kerjakan di klinik. Sebelum saya kasih obat, sebelum saya kasih treatment kepada si pasien ini, saya melakukan tindakan medical check up holistik. Tolong disimak kalimat saya. Saya melakukan tindakan medical check up holistik. Tujuannya apa? Ada 2. Yang pertama, medical check up itu bertujuan untuk menentukan diagnosis yang tepat. Berarti menentukan penyebab sakitnya apa. Yang kedua, menentukan differential diagnosis. Differential diagnosis itu adalah kemungkinan komplikasi yang muncul. Jadi ada diagnosis utama, ada differential diagnosis. Tujuannya apa? Untuk menentukan metode atau jenis obat yang nanti akan saya berikan. Itu tujuan pertama medical check up. Tujuan kedua dari medical check up adalah menentukan prognosis. Prognosis itu berat ringannya penyakit. Berarti nanti hubungannya dengan dosis obat. Jadi semuanya tidak berdasarkan kira-kira, Pak. Semuanya ada data. Itulah holistik. Ya. Tadi saya katakan medical check up holistik. Apa bedanya medical check up holistik dengan medical check up standar di laboratorium atau di rumah sakit? Beda, Pak. Beda, tapi tujuannya sama. Ada 2 perbedaan. Perbedaan pertama, medical check up holistik itu yang diperiksa menyeluruh. Holistik artinya sama dengan menyeluruh. Jadi yang diperiksa itu semuanya, tidak dipilih-pilih. Tapi kalau medical check up yang selama ini Bapak lakukan, Bapak harus melalui rujukan dulu dari seorang dokter, di mana dokter tersebut akan memilih sekiranya pemeriksaan apa saja yang cocok untuk penyakit Bapak. Dok, saya sakit pinggang, kencing saya keruh, berbusa. Lalu seorang dokter akan berpikir, oh kemungkinan ada gangguan ginjal. Lalu diperiksalah darah,
ya, pemeriksaan darah, asam urat, urium, kreatinin, IGFR dan seterusnya. Artinya yang diperiksa hanya ginjalnya saja. Itulah perbedaan pertama. Jadi kalau holistik, apapun keluhannya, apapun penyakitnya, semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki diperiksa. Perbedaan yang kedua, alat dan teknologinya berbeda, cara pemeriksaannya berbeda. Kalau selama ini Bapak diperiksa, diambil darahnya, ya, untuk mengetahui fungsi-fungsi organ, keluar hasilnya berupa angka-angka, begitu ya. Tapi ada teknologi baru dan kebetulan alat ini saya temukan di Beijing. Jadi tahun 2009 waktu saya diutus salah satu perusahaan herbal dari sana untuk belajar di sana, saya menemukan teknologi kuantum namanya. Ada alat namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Dengan alat ini tanpa harus diambil darah kita mampu mendeteksi kurang lebih 250 parameter fungsional organ. Jadi nanti ketahuan fungsi otak, fungsi jantung, paru, ginjal, liver, darah dan seterusnya. Organ reproduksi, hormonal, semuanya kelihatan di situ dalam bentuk angka-angka tanpa harus diambil darah kita. Nah, itu perbedaannya. Tapi hasilnya semuanya sebetulnya sama. Tujuannya sama. Jadi itu perbedaan antara medical check-up holistik dan medical check-up standar di rumah sakit. Ibu tadi saya periksa, hasilnya keluar. Pertama saya lihat bagian otak. Di situ tertulis pasokan darah ke otak kurang. Adanya indikasi penyempitan pembuluh darah di otak. Ini kesimpulannya dari hasil pemeriksaan tersebut. Lalu pembengkakan jantung, kardiomegali. Pankreasnya rusak, degenerasi. Peredaran darah ke kakinya banyak yang tersumbat. Antibodinya melemah dan seterusnya. Dan ternyata penyakit ini sudah berlangsung lama dan ini berhubungan dengan gaya hidup yang salah dari si ibu tadi. Suaminya membenarkan, benar dok, istri saya sejak muda kita menikah dulu tidurnya larut malam. Bapak ibu sekalian, kalau mau sehat, jam 11 harus sudah tidur pulas. Karena 2 jam antara jam 11 sampai dengan jam 1 malam, pada saat kita tidur, tubuh kita melakukan detoksifikasi organ liver kita, terutama organ liver, hati, itu melakukan bersih-bersih dari sisa-sisa metabolisme tubuh yang tidak terpakai, yang kalau tidak dibuang, tidak dinetralisir, itu berpotensi menyebabkan racun. Racun yang dimaksud apa? Radikal bebas. Jadi kalau orang yang suka begadang malam, coba lihat matanya, ya biasanya sudah mulai menguning. Itu menunjukkan sudah tingginya kadar racun di dalam darah dan sudah terjadi penurunan fungsi hati, fungsi liver. Dok, istri saya sejak muda makannya tidak bagus. Ya, apa aja dimakan, tidak dipantang, goreng-gorengan tiap hari, ngemil tiap hari, ya, terus makan malam. Awalnya si ibu tadi obesitas. Tapi karena sakit diabetes 5 tahun terakhir ini tubuhnya semakin ngedrop, semakin kurus, bukan karena diet kurusnya, tapi karena penyakit diabetesnya. Ya. Dok, istri saya tidak suka minum air putih. Nah, inilah yang menyebabkan penyakitnya tidak kunjung sembuh. Karena yang menyembuhkan penyakit kita itu dimulai dari diri kita sendiri, Pak. Dari pola pikir kita, dari pola makan, dari istirahat kita bagaimana, minumnya gimana, olahraganya gimana, itu semua harus kita perhatikan. Jadi kalau ada pasien datang ke saya, dok berikan pengobatan yang terbaik, berikan obat yang terbaik buat saya katakan bahwa obat yang terbaik itu dimulai dari kita sendiri. Dari apa yang kita makan, nutrisi yang kita makan. Ya. Baru obat itu sebagai penunjang mempercepat pengobatan.
Jadi jawaban pertama, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena gaya hidup yang salah. Yang kedua, karena pengobatan yang keliru, pengobatan yang salah. Kenapa salah? Contoh kasus. Ini contoh kasus lagi. Datang seorang ibu-ibu, usia 59 tahun. Dok, pinggang saya sakit, dok. Menurut ibu, kalau sakit pinggang penyebabnya apa tuh? Penyakitnya ada di mana, Pak? Kalau sakit pinggang? Di ginjal. Apakah dokter langsung memvonis sakit ginjal? Tentunya tidak. Harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Seibu ini pun sudah datang ke dokter ahli urologi karena dikhawatirkan ada infeksi di saluran kencing dan gangguan ginjal. Ternyata setelah diperiksa hasilnya normal. Lalu kira-kira ibu itu pergi kemana lagi? Ke dokter spesialis apa lagi? Ahli saraf. Seorang dokter ahli saraf pasti akan menduga adanya gangguan saraf kejepit tulang belakang, atau istilahnya bahasa medisnya HNP, hernia nucleus pulposus, entah di lumbar 4 atau 5. Ya tentunya tidak langsung divonis HNP. Si dokter tersebut melakukan pemeriksaan di tulang belakang dan ternyata hasilnya juga normal. Datang ke saya, dok tolong obati saya sudah capek berobat, minum obat tiap hari, tidak sembuh-sembuh. Apa yang bisa saya lakukan? Kira-kira kalau bapak jadi saya, apa yang bapak lakukan? Didatangin pasien yang katanya sudah berobat kemana-mana, sudah diperiksa, tapi tidak ketemu penyakitnya. Karena belum ketemu penyakitnya, tentunya ibu ini ketergantungan obat analgesik, obat pereda nyeri. Minum enakan, nggak minum kan sakit lagi, begitu ya? Apa yang bapak lakukan kalau bapak jadi saya? Pikiran. Ya kalau dokter memvonis apa-apa pikiran, ya gampang banget gitu. Oh ini pikiran, semuanya divonis pikiran. Nah itu kan nggak menyelesaikan masalah kan? Ya tentunya dalam saya mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan, kembali lagi saya membutuhkan bantuan teknologi. Di klinik kami ada teknologi yang kedua, alat medical check up yang kedua namanya CT scan. Pernah tahu CT scan? Tentunya Bapak Ibu pernah tahu CT scan, bahkan mungkin pernah melakukan. Tapi beda teknologi. Kalau CT scan di rumah sakit itu teknologinya memakai gelombang magnetic resonance imaging, alatnya besar, gitu ya kalau yang di rumah sakit. Pernah lihat kan masuk lorong gitu? Kalau CT scan teknologi baru, ini kebetulan penemunya ilmuwan dari Rusia, itu menemukan teknologi CT scan lewat gelombang otak. Jadi seolah-olah yang diperiksa hanya otak kita, kepala kita, tapi tidak. Ya, alatnya tidak besar, hanya sebesar meja ini. Cara pemeriksaannya tiduran di sebelah alat, dipasangkan seperti helm ke kepala. Lewat gelombang otak, alat ini menangkap sinyal-sinyal gelombang NLS, lalu diterjemahkan dalam bentuk gambar-gambar organ 3 dimensi full color, dari kepala sampai jempol kaki kelihatan semua. Jadi kelihatan isi otak, jantung, paru, ginjal, liver. Kalau alat pertama bentuknya hasilnya adalah angka, kalau alat kedua, teknologi kedua ini hasilnya berupa gambar foto 3 dimensi organ dalam tubuh kita berikut dengan tingkat kerusakannya. Ini canggih alatnya, masih jarang di Indonesia. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk punya alat ini, karena memang alat ini sangat membantu saya menegakkan diagnosis. Nah, ibu tadi yang sakit pinggang, yang katanya tidak ketemu penyakitnya, saya periksa dengan teknologi-teknologi tersebut, ternyata penyebab sakit pinggangnya ada di rahim. Ada infeksi di rahim, dan infeksinya menyebar tulang panggul. Nama penyakitnya PID atau PID. Setelah tahu penyakitnya itu, ya baru saya resepin obatnya. Alhamdulillah tidak lama sembuh. Cerita kedua, datang lagi bapak-bapak umur 65 tahun. Dok,
beberapa bulan ini saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira menurut Bapak sakit apa tuh? Sakit mah. Kalau Bapak sakit mah minum obat apa, Pak? Pak Haji kalau sakit mah minum obat apa? Proma, Polisilen, Milanta. Nggak sembuh-sembuh. Berangkat ke puskesmas, dilalah di puskesmas, dokter mendiagnosis dispepsia, gastritis, ulcus pepticum. Itu diagnosis apa? Hah? Sami mawon, Pak, sakit mah. Hanya beda nama. Dispepsia, ya sakit mah. Gastritis, ya sakit mah. Ulcus pepticum, ya ada luka di lambung. Kalau diagnosis sama, ya berarti obatnya ya sama. Ya hanya beda merek aja, omeprazol, domperidon dan seterusnya. Dan ini sudah dilakukan oleh beliau, sudah berbulan-bulan minum obat mah tapi tidak kunjung sembuh. Dan kita lakukan medical check up holistik, ternyata bukan sakit mah tapi gangguan liver dan batu empedu. Nah, kalau sakitnya batu empedu sembuh nggak pakai proma. Berarti pengobatan yang salah. Alhamdulillah, setelah diagnosisnya tepat, lalu kita berikan obat yang tepat, itu adalah bentuk ikhtiar pengobatan. Dan setelah itu kita serahkan sama Allah, Allah yang menentukan kesembuhan kita. Yang gitu. Datang lagi ibu-ibu masih muda 30 tahun, dok sakitnya tuh di sini dok katanya. Sakitnya tuh di sini dok. Sakit apa Pak? Ibu ini divonis sakit jantung. Siapa yang memvonis? Ya tentunya dokter. Ada datanya, sudah diperiksa jantungnya, ada indikasi kebocoran jantung. Apakah salah diagnosis? Setelah kami melakukan medical check up dengan teknologi yang kita punya, ternyata kasus ketiga ini benar diagnosisnya. Oh, ternyata memang gangguan jantung, ada kebocoran jantung. Tapi yang membedakan diagnosis kita dengan diagnosis sebelumnya itu hanya pada jantung. Tapi kalau kita menyeluruh, dan di situ saya menemukan ternyata ada penyebab kebocoran jantung. Apa kira-kira penyebab kebocoran jantung? Gigi berlubang. Kok bisa? Kok bisa Pak? Gigi berlubang itu penyebabnya apa? Infeksi. Infeksi disebabkan karena apa? Kuman. Nama kumannya Streptococcus. Hati-hati, kuman ini kalau berkembang biak di dalam gigi suka hijrah Pak. Kumannya lewat darah, nempel di klep jantung kita jadi kaku, tidak bisa nutup membuka sempurna. Terjadi kebocoran darah di situ. Bercampur antara darah bersih dan darah kotor, bercampur antara jantung sebelah kiri dan jantung sebelah kanan. Bocor. Itu karena gigi yang tidak dirawat. Bahayanya lagi kalau kuman tersebut hijrah ke bawah, pindah ke ginjal kita jadi bocor. Kalau ginjal kita sudah bocor, lebih bahaya lagi. Bisa berakhir dengan gagal ginjal. Itulah pengobatan holistik, mengobati penyebab bukan mengobati akibat. Kemarin saya ngisi acara manasik hari Sabtu kemarin di Kota Bumi. Setelah acara selesai, rombongan jemaah medical check up ke klinik. Dari rombongan itu 5 orang pusing. Bukan pusing yang saya obati. Dari hasil medical check up itu ternyata bermacam-macam penyebab pusing. Ada yang disebabkan karena pasokan darah ke otak kurang, ada indikasi penyempitan pembuluh darah. Ada yang disebabkan karena pengapuran tulang leher. Ada yang disebabkan karena gangguan hormonal. Ada yang disebabkan karena sinusitis. Ada lagi ibu-ibu datang, dok saya pusing, ayo kita periksa. Setelah diperiksa hasilnya keluar semua normal, tidak ada kelainan. Iya dok, saya pusing kalau tanggal tua. Holistik tidak menghilangkan rasa sakit. Karena rasa sakit itu sebetulnya adalah alarm tubuh kita. Cara tubuh ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya sama kita.
Andai kata masjid ini ada alarm kebakaran, fungsinya buat apa ya? Kalau ada api, konsleting listrik, alarmnya segera berbunyi. Tentunya sebagai warga di sekitar masjid, di saat alarmnya bunyi akan meriksa langsung masjid. Ini kebakarannya apa penyebabnya? Gitu ya Pak. Tapi yang Bapak lakukan apa? Bukan mencari sumber apinya di mana, tapi kabel alarmnya diputus. Bunyi lagi enggak alarmnya? Ya tidak bunyi kalau kabel alarmnya diputus. Setelah itu Bapak tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi Pak? Sadar-sadarnya masjid ini sudah, apinya sudah besar, tentunya sulit dipadamkan. Itulah jawaban ketiga, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena rata-rata berobat sudah parah. Karena selama ini pengobatan yang dilakukan, fokus kita hanya pada alarm yang muncul. Pusing, sesek, pegel-pegel, nyeri, kesamutan. Begitu juga penyakit asam urat. Apa penyebab penyakit asam urat? Ada yang tahu di sini? Kalau tahu jawabannya, saya kasih hadiah medical check up gratis buat satu orang yang menjawab pertanyaan saya yang benar. Apa penyebab penyakit asam urat? Ada yang tahu? Silakan. Kurang minum, kurang tepat. Hah? Purin tinggi. Purin itu apa? Purin itu hasil metabolisme dari protein. Kan tidak semua orang makan protein lalu penyakitnya asam urat, Pak. Fungsi ginjal kenapa? Menurun. Bapak siapa namanya? Pak Agung. Usia berapa Pak Agung? Sudah pernah medical check up holistik? Mau? Insya Allah siap. Kalau mau, saya kasih hadiah buat Pak Agung 1 paket medical check up holistik. Karena jawaban Pak Agung benar. Mas Reja, mana Mas Reja? Mas Reja, staf kita kok hilang? Tolong nanti Pak Agung temui Mas Reja, dapat hadiah dari Dr. Cahyo, hadiah dari saya, medical check up holistik gratis di klinik kami. Ya, mau diambil? Kalau nggak mau dikasih ke sebelahnya Pak. Sayang Pak kalau nggak diambil. Jadi ternyata penyebab tingginya asam urat kita itu karena fungsi ginjal yang tidak berjalan normal. Bapak tadi hampir benar. Kurang minum berarti hubungannya dengan ginjal. Tapi bukan kurang minumnya yang jadi jawaban, tapi fungsi ginjalnya yang menurun itu adalah penyebab naiknya asam urat di dalam darah. Pada konsep holistik, bukan nyerinya yang kita obati, bukan asam uratnya yang kita turunkan, tapi ginjalnya yang kita obati. Karena pada orang yang sakit asam urat terus-menerus tidak segera diobati ginjalnya, kebanyakan akan berakhir dengan gagal ginjal. Jadi hati-hati, kalau asam uratnya tinggi, ini sudah lampu kuning, sudah warning, ginjalnya harus segera diperbaiki. Gitu Pak. Itulah beda antara medis dan holistik. Kan selama ini kalau Bapak sakit asam urat minumnya piroxicam, betul? Atau meloxicam. Lalu obat yang untuk nurunin asam urat allopurinol atau Ziloric itu patennya, kan gitu. Obat itu kan tidak menyembuhkan, tapi hanya sekedar menurunkan dan menghilangkan rasa sakit. Betul ya? Karena kalau ginjalnya tidak diobati ya seumur hidup sakit asam urat. Juga begitu dengan penyakit diabetes, hipertensi, kita cari tahu apa penyebab utamanya. Jelas Bapak Ibu sekalian? Materi selesai. Jadi kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban. Gaya hidup yang salah, pengobatan yang salah, dan penyakitnya sudah terlanjur parah baru berobat. Lalu bagaimana pencegahannya? Ini yang lebih utama. Ini yang lebih penting. Yang kita bahas hari ini
Jangan pulang dulu karena masih ada satu sesi tambahan di mana saya akan memaparkan 7 resep, 7 cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Mau tahu Pak? Tapi sebelumnya mungkin kita buka sesi tanya jawab Pak Ustadz. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, kita batasi 3-4 orang ya. Silahkan Pak. Saya tak izin minum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Cahyo. Alhamdulillah yang kita dapat ilmu hari ini, mudah-mudahan apa selama ini yang kita sudah lakukan terutama gaya hidup yang salah mungkin kita bisa perbaiki insyaallah. Pertanyaan saya, kalau kita dengar diagnosa holistik ini kan luar biasa. Cuma satu hal Pak, saat ini kalau ke rumah sakit atau kemanapun yang sifatnya berobat perlu biaya yang tinggi. Jadi pertanyaan, apakah saya punya teman ini, sahabat baik kita juga, orang musik juga yang saat ini sedang terkena liver. Jadi matanya sudah kuning, badannya sudah kuning, Pak Faisal ya. Dan luar biasa, teman-teman juga sudah berupaya tapi sampai saat ini belum sembuh. Mohon maaf, apakah ada keringanan kalau berobat kepada dokter? Pertanyaan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak mengenai biaya. Ya, ini pertanyaan to the point namanya. Piro dok, wani piro, nah, gitu kan. Insya Allah akan saya jawab di akhir, supaya penasaran. Insya Allah akan saya jawab di akhir, dan insya Allah saya akan kasih hadiah buat semuanya bagi yang mendengarkan ceramah saya sampai selesai. Hari Minggu tuh nggak ada kegiatan. Oke. Jadi insya Allah pertanyaan Bapak akan saya jawab terakhir. Dan perlu informasi, 6 tahun terakhir ini sudah lebih dari 200.000 jemaah di Jabodetabek medical check up di klinik kami, data yang ada. Dan insya Allah terjangkau. Bahkan saya katakan lebih murah daripada pengobatan medis. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaan saya, pertama barangkali ini dengan banyaknya promosi-promosi obat herbal, apakah itu di YouTube atau segala macam, dan malah itu dikuatkan dengan testimoni yang akan menginginkan bagi masyarakat. Sekarang kita mau melihat standar dari obat-obat herbal ini seperti apa? Ya. Apakah itu sudah ada yang tadi dokter bilang dari BPOM ya? Itu gimana kita memilah? Baik. Itu satu. Bisa ada menurut lagi. Apakah tidak ada rasanya upaya dari dokter perkumpulan dokter herbal ini yang menyampaikan rekomendasi atau apa kepada Kementerian Kesehatan agar kiranya di rumah sakit itu mungkin pengobatan herbal ini, katanya ada obat fitofarmaka dan segala macam, kenapa tidak dipromosikan? Ya. Nah ini mungkin jawaban lebih luas kali. Baik. Terima kasih ya. Kalau di luar sana banyak dokter yang mengatakan hati-hati minum herbal karena herbal dapat merusak ginjal. Benar atau salah? Benar atau salah? Bisa benar, bisa salah. Kenapa bisa begitu? Karena tidak semua herbal itu standarnya farmasi. Tidak semua herbal itu berteknologi tinggi, dan tidak semua herbal itu berbasis pengobatan holistik. Hanya 10% herbal yang beredar, itu pun hanya dokter-dokter yang paham, yang masuk dalam perhimpunan dokter herbal medik, dokter praktisi pengobatan holistik yang meresepkan herbal dengan basis holistik. Karena memang herbal dengan basis holistik itu tidak pernah dipromosikan, ya, seperti herbal-herbal pada umumnya. 90% herbal yang dipromosikan
itu masih sifatnya traditional medicine. Apa bedanya? Sekali lagi saya katakan berbeda. Sebagai salah satu contoh, dalam kandungan herbal yang dibutuhkan untuk pengobatan adalah senyawa aktif. Jadi baik dari rimpang, ya akar ya, lalu batang, kulit, daun, bunga, buah, itu sebetulnya ada kandungan senyawa aktif yang bermacam-macam jenisnya, yang dimana senyawa aktif ini dapat menyembuhkan penyakit kita. Tapi senyawa aktif dalam proses pengolahannya itu bisa jadi rusak, Pak. Sebagai salah satu contoh, pernah viral daun kelor, bahwa daun kelor diteliti mengandung ratusan senyawa aktif yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi ternyata kenyataan yang ada di lapangan, banyak orang salah konsumsi daun kelor. Karena proses yang salah membuat senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman tadi akan rusak dan tidak ada manfaat apapun yang kita minum dari tanaman tersebut karena proses yang salah. Itu satu. Yang kedua, kandungan tanaman tersebut bukan hanya senyawa aktif, masih ada getahnya. Bahkan ada beberapa penelitian mengandung racun yang dapat merusak ginjal dan liver kita. Sebagai salah satu contoh, dulu tren buah mahkota dewa. Beberapa tahun yang lalu tren buah mahkota dewa. Tapi ternyata di dalam kandungan buah mahkota dewa itu ada racun yang berbahaya, yang kalau kita salah proses itu dapat merusak ginjal dan liver kita. Sebagai salah satu contoh lagi, buah pace. Tanaman mengkudu ini tanaman paling unik. Karena tanaman ini akan menyerap semua yang ada dalam tanah tanpa disaring. Tanpa disaring. Jadi artinya kalau pohon mengkudu tumbuhnya di pinggir got yang penuh dengan sampah, itu yang terserap apa itu? Sampah. Bayangkan kalau mengkudu itu tumbuh di tanah yang penuh dengan logam berat, tumbuh di atas septic tank. Ini sebagai salah satu contoh. Berarti yang ada dalam kandungan buah mengkudu itu apa? Sampah, zat-zat beracun. Tapi kalau mengkudu ditanam di tempat yang bebas polusi, tanahnya subur, penuh dengan mineral, ya, itu akan menjadi obat yang luar biasa sekali, Pak. Sebagai salah satu contoh lagi, tahun 2017 Badan POM merazia toko-toko obat herbal di Jabodetabek dan ditemukan habatus sauda yang katanya sunnah Rasul, dan benar itu adalah sunnah Rasul karena ada hadisnya. Ya. Tapi ternyata habatus sauda yang dijual di toko-toko obat herbal di Jabodetabek itu tercemar oleh jamur aflatosin yang dapat merusak liver. Apakah yang salah habatus saudanya? Tidak. Proses yang salah inilah yang perlu kita benahi. Sehingga tidak semua herbal itu baik buat kita. Yang pertama. Yang kedua, di saat kita ditawarkan herbal, kita harus tahu tujuan kita minum itu apa. Bermanfaat tidak buat tubuh kita, efisien tidak buat penyakit kita. Jadi tidak sembarangan. Makanya Rasul mengatakan dulu bahwa kalau mau bertanya, bertanyalah kepada ahlinya. Jangan bertanya kepada yang bukan ahli, karena di luar sana banyak orang dadakan menjadi dokter herbal. Ya, ikut MLM misalnya. Mohon maaf, saya tidak merendahkan MLM, tidak. Ikut MLM, jadi distributor obat herbal, lalu seolah-olah sudah banyak tahu mengenai obatnya, lalu diperlihatkannya banyak testimoni-testimoni. Saya sebagai dokter tidak butuh testimoni. Setiap ada distributor obat herbal yang datang kepada saya tanya, uji klinisnya mana? Datanya mana?
Bukan testimonialnya mana. Tidak, saya nggak butuh itu. Karena testimonial bisa saja dibuat-buat, Pak. Betul ya, Pak? Jadi hati-hati, Pak. Jadi kita harus paham betul, ya, herbal yang ditawarkan berbagai macam itu ada tidak? Bukan hanya Badan POM. Kalau Badan POM mah, mohon maaf kata, ya, itu bisa direkayasa. Tapi uji klinis itu ada datanya yang kita sebagai dokter tahu betul gitu loh. Lalu pertanyaan kedua, apakah kami dari Perhimpunan Dokter Herbal Medik tidak mengusulkan? Sudah dari 20 tahun yang lalu saya mengusulkan. Tapi kembali lagi, kami berhadapan dengan mafia-mafia obat di Indonesia. Dan saya tidak mau meneruskan pertanyaan Bapak. Ceritanya panjang dan bisa jadi seujon nanti, Pak. Bapak bisa bayangkanlah bahwa di Indonesia berapa triliun dana kita terserap habis ke luar negeri untuk membeli obat-obat, membeli vaksinasi dan seterusnya. Nanti kalau cerita jadi panjang nanti kan. Nah, tidak perlu seperti itu. Yang kita lakukan pada akhirnya kita berikan pilihan kepada masyarakat. Dengan cara apa? Kita berikan edukasi pendidikan kesehatan seperti ini terus menerus. Biarlah masyarakat yang memilih. Ya. Gitu, Pak. Karena bukan hanya kita kadang-kadang bentrokan sama ID, kita kadang-kadang bentrokan sama senior-senior kita. Ya. Ya ceritanya panjang lah, Pak. Kalau ada yang di sini ada yang jadi dokter, paham lah. Ya. Baik, mungkin Ibu ada pertanyaan. Bapak, silakan. Bisa minta mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanya, baru saya ketemu obatnya herbal. Ya. Itu habis. Peraturannya itu minum pagi, siang, mau tidur 3 kali. Kemudian tidur saya alhamdulillah. Sampai ini ketemuannya panasnya sangat tak hilang. Saya tidurlah. Jangan berbanyak makan lagi, tapi jangan gitu kan. Tapi sekarang saya minum. Kalau mau tidur aja dimakan 1. Ya alhamdulillah. Tapi kalau besok saya nggak minum, bisa berasa lagi. Iya. Kita terus dan minum obat itu apa jangan gitu. Cuma kalau saya nggak minum, ada kalau satu tim juga. Iya. Sekarang kalau saya bawa kerja ada 10 menit aja dengan saya. Iya. Konsep holistik kembali lagi bukan menghilangkan rasa sakit. Jadi kalau ngelihat cerita dari Bapak, minum obat nyerinya hilang, tidak minum kambuh lagi. Berarti obat ini kerjanya di mana? Di rasa nyeri. Obat ini punya sifat, punya kandungan yang bisa menghilangkan rasa nyeri. Sampai sini dipaham? Tidak ada obat herbal yang dapat menghilangkan rasa nyeri dalam hitungan jam. Berarti saya khawatir obat herbal yang Bapak minum itu mengandung obat kimia. Karena di luar sana, ini saya buka-bukaan, banyak herbal, terutama dari Cilacap, hati-hati, itu banyak mengandung kortikosteroid, analgesik, yang sifatnya hanya menghilangkan rasa nyeri. Nah, dan kalau pengobatannya itu tepat
di mana tadi kita sudah bahas bahwa asam urat penyebabnya adalah gangguan ginjal, dan jika ginjal Bapak yang diobati dan ginjalnya sudah sembuh, ya Bapak nggak akan lagi minum obat itu. Bapak nggak akan ketergantungan minum obat itu, karena kalau ginjal sudah sembuh, ya asam uratnya jadi normal lagi, Pak. Berarti selama ini pengobatan Bapak itu tidak kepada penyebab dari asam urat itu sendiri. Jelas ya, Pak? Mau Pak medical check up dulu biar saya lihat ginjalnya, livernya, darahnya, semua organ. Mau ya Pak? Oke. Terakhir mungkin dari ibu-ibu ada? Masih bapak-bapak lagi tanya. Silahkan. Terakhir ya, karena waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter tadi menyampaikan terkait kalimatnya dalam rinci ya, didukung dengan teknologi yang canggih ya, sehingga bisa saya percaya berkali-kali Pak. Nah itu apakah ada ingin tahu obatnya itu yang sudah dipabrikan itu obatnya seperti apa? Kemudian yang kedua mau tanya tentang obat untuk kanker kolon. Terima kasih. Ya. Akhir dari cerita tadi kurang menyenangkan Pak. Bahwa tahun 2010 datang seorang distributor obat herbal, datang ke saya minta petunjuk, apa kita diskusi, tapi ternyata tidak keluar badan POM-nya bertahun-tahun. Kenapa tidak keluar? Karena di dalam badan POM Indonesia tidak ada teknologi yang dapat. Jadi badan POM Indonesia itu kan mengeluarkan izin kalau teknologinya itu ada. Tapi kalau teknologinya tidak ada di Indonesia, sehingga tidak tahu teknologi yang datang dari luar, sehingga badan POM tidak bisa mengeluarkan izin. Nah ini kelemahan dari Indonesia terus terang. Gitu loh. Sehingga singkat kata obat itu tidak ada di Indonesia. Ya, tetapi insya Allah ada obat herbal ya dengan cerita yang lain, dengan teknologi yang lain yang kita pakai di Rumah Sehat Holistik Indonesia, insya Allah ada. Tapi kalau cerita tadi, kabar buruknya setelah akhirnya bertahun-tahun perusahaan itu berjuang mendapatkan izin Badan POM, tapi dengan alasan di Badan POM tidak ada teknologi yang dapat memeriksa isi kandungan dari obat tersebut, karena memang teknologinya sangat canggih di luar kita. Sehingga tidak keluar. Bukan tidak diberikan izin karena kandungannya buruk, tidak. Tapi karena salah satu yang membuat kenapa obat herbal dari luar itu sulit sekali mendapatkan izin di Indonesia, karena teknologi Badan POM Indonesia belum sampai teknologi yang masuk ke Indonesia itu sendiri. Gitu Pak. Tapi insya Allah sudah mulai ada beberapa teknologi lain. Bahkan ada beberapa obat herbal yang kita produksi sendiri kerjasama dengan perusahaan herbal di Indonesia yang sudah ada sertifikasi, sudah ada uji klinis yang juga untuk kasus-kasus kanker, insya Allah ada. Gitu. Dan itu memang kita resepkan di lingkungan kita saja, tidak dijual bebas. Dan kita tidak pernah promosi-promosi ke iklan-iklan, tidak seperti itu. Karena memang ini harus diresepkan oleh kami, seperti itu. Gitu Pak. Iya, termasuk penyakit kanker kolon. Ya. Oke, kita lanjutkan terakhir karena masih ada satu sesi, mudah-mudahan jam 6 selesai. Saya minta waktu ya Pak sampai jam 6. Karena tadi dikasih waktu jam setengah 6 lewat 10, tapi ini sudah lewat. Tapi karena masih ada satu sesi yang penting, justru ini sangat penting, ya saya harus teruskan. Insya Allah jam 6 selesai. 7 resep. Catat. Ya, Ibu, Bapak silakan dicatat karena ini harapan saya sebagai speaker, sebagai pembicara, ya, apa yang nanti saya sampaikan itu pertama disiarkan, yang kedua diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, dilakukan maksudnya. Dan insya Allah 3 bulan ke depan mulai hari ini level kesehatan kita akan meningkat. Yang sehat tambah sehat, yang sakit insya Allah sembuh. Ya. Yang pertama, mulai hari ini jaga makan. Simple, jaga makan, tapi bagaimana prakteknya? Nah itu.
Praktek jaga makan yang pertama, makan jangan berlebihan. Ini seolah-olah nih sepele, tapi ternyata ada dalam Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan, makan dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan. Jadi kita hidup bukan buat makan. Makan minum itu untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan, kan gitu. Jangan dibalik, Pak. Jadi makan jangan berlebihan. Yang kedua, jangan makan malam. Ini memang tidak ada dalam hadis Nabi. Kalau tadi makan jangan berlebihan ada dalam Al-Quran, ada di hadis Nabinya. Hadis Nabinya ada. Apa bunyi hadis Nabinya? Ada yang tahu enggak? Makan jangan berlebihan. Kalimatnya bagaimana? Ada yang tahu? Berhenti sebelum kenyang. Betul. Mungkin ada yang perlu disempurnakan kalimatnya. Makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum. Makan sebelum lapar atau makan di saat lapar? Oh, sebelum. Yang benar yang mana? Sebelum atau di saat lapar? Dua-duanya salah. Karena dua-duanya bukan hadis. Saya pernah ditegur sama Ustadz Adi Hidayat. Itu bukan hadis, dok. Karena itu cerita zaman dulu di saat seorang dokter yang diutus oleh dari Romawi, lalu diutus ke daerah Jazirah Arab. Ternyata kebiasaan orang Madinah pada saat itu makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Tapi itu bukan ucapan hadis, bukan hadis Nabi. Hadis Nabi bunyinya begini: sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya untuk bernafas. Jadi kalau kita makan, cukuplah sepertiganya adalah makanan, karena sepertiganya lagi untuk air, dan sepertiganya lagi untuk udara. Kan begitu. Jadi makan jangan berlebihan. Yang kedua, jangan makan malam. Ini memang tidak ada hadisnya, tapi menurut ilmu kesehatan holistik, jika mau sehat, berhenti makan sebelum jam 7 malam. Kalau puasa, berbukalah dengan segelas air putih dan buah-buahan, lalu lanjut dengan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, lanjut makan. Jangan makannya nanti mau malam, mau tidur baru makan. Itu tidak baik. Jadi cara sehat yang kedua, cara jaga makan yang kedua, jangan makan malam. Yang ketiga, mulai hari ini perhatikan kualitas dari apa yang kita makan. Untuk usia sudah di atas 50 tahun, apalagi 60 tahun, kurangi karbohidrat. Ini saya tekankan, kurangi nasi. Jangan makan gula pasir. Kurangi tepung-tepung, terutama tepung yang digoreng. Ini akan meningkatkan oksidasi dalam tubuh kita, akan meningkatkan radikal bebas. Perhatikan proteinnya, ya, perhatikan serat dan unsur-unsur lain didapatkan dari sayur dan buah. Karena buah itu mengandung obat buat penyakit kita, yang namanya anti apa? Dalam buah, antioksidan yang dapat menetralisir oksidasi. Contoh, resveratrol, antioksidan yang dapat mengobati penyakit jantung, ada dalam buah yang berwarna merah keunguan. Bromelin, antioksidan dapat mengobati penyakit kanker, ada dalam buah nanas. Lycopene, antioksidan dapat menyembuhkan penyakit prostat, ada dalam buah tomat dan buah semangka. Ini kalau cerita buah bisa sampai sore juga nih nanti. Intinya setiap hari konsumsi buah minimal 3 warna. Bukan 3 macam, tapi 3 warna yang berlainan. Karena warna buah itu menentukan jenis antioksidan yang berbeda. Jadi mulai hari ini perhatikan makannya, jangan kebanyakan nasi. Udah ada nasi, pakai mie, pakai bakwan, kerupuk. Itu namanya nasi uduk. Proteinnya mana? Karena sel kita, tubuh kita yang dibutuhkan adalah protein. Bapak tidak makan karbo seumur hidup, Bapak tidak akan sakit. Tapi kalau Bapak tidak makan protein, seminggu saja pasti sakit, Pak. 3 bulan tidak makan protein, dead kita, Pak.
Gitu ya. Jadi cara jaga makan yang ketiga, perhatikan nutrisi yang kita makan. Yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Nah, ini yang tidak perlu dijelaskan, halalan dan thayyiban. Langkah kedua, istirahat yang cukup. Waktu-waktu istirahat, perhatikan bagaimana cara istirahatnya Nabi, tidurnya Nabi, pelajari. Sunnah Nabi yang berkaitan dengan tidur banyak. Salah satunya lampu harus dimatikan. Itu adalah sunnah Nabi. Itu ada penjelasan ilmiahnya. Panjang lagi nanti ceritanya kalau saya harus jelaskan secara ilmiah di sini. Tapi intinya kalau tidur jangan ada cahaya. Ya, kalaupun ada cahaya ya sedikit nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kebiasaan tidur terang benderang, hati-hati Pak, oksidasi akan naik. Terus jangan tidur larut malam, jangan tidur setelah sholat subuh, dan jangan tidur antara asar dan maghrib. 3 waktu itu diperhatikan. Langkah ketiga, mulai hari ini minum air putih diutamakan. Utamakan air putih yang cukup. Berapa liter sehari? 2 liter, salah. Kebanyakan 8 liter. 8 liter kebanyakan Pak, kembung Pak. Berapa liter? 3 liter, salah. Yang benar itu 40 cc kali berat badan, itu yang benar. Jadi tidak semua bisa disamaratakan. Kalau berat badan Bapak berapa? 50 kilo 60. Berarti kali 40 2,4 liter. Kalau yang berat badannya 100 ya kurang 2,4 liter. Berarti kalau 100 4 liter butuhnya, kan begitu. Jadi yang benar itu ya, minumlah air putih berdasarkan berat badan kita. Ya, 40 cc kali berat badan. Tapi juga harus diperiksa dulu. Kenapa? Kadang-kadang ada satu kondisi yang dimana air putih ini justru akan mengganggu kesehatan kita. Misalnya Bapak ada gangguan hidronefrosis, gangguan ginjal, itu justru jangan kebanyakan minum air putih. Adanya pembengkakan jantung, nggak boleh minum air putih seperti orang normal. Makanya di sini ya, air putih ini sangat penting buat tubuh kita, tapi juga bisa menjadi masalah kalau dilakukan dengan cara yang salah. Ya. Yang keempat, mulai hari ini puasa secara teratur. Insya Allah materi puasa, tapi saya tidak janji, mudah-mudahan ada waktu di tahun depan, di bulan Ramadan, di saat kita berpuasa, mudah-mudahan bisa datang lagi ke masjid ini memberikan materi puasa dilihat dari perspektif pengobatan holistik. Karena di situ ada data ilmiahnya yang bisa saya jelaskan kenapa orang yang berpuasa itu sehat. Jadi lakukan puasa secara rutin, niatkan, luruskan berpuasa, berbukalah dengan cara yang benar, sahur dengan cara yang benar, insya Allah bonusnya sehat. Ya. Jadi langkah keempat puasa. Langkah kelima, jaga hati. Ini penting. Karena pikiran kita membuat hati kita jadi gundah gulana kadang-kadang. Kalau sudah antara pikiran dan hati tidak balance, akhirnya dampaknya ke fisik. Kemarin Bu, ada pasien kena stroke, ibu-ibu, mulutnya merot, tangan kanan, kaki kanannya lumpuh. Saya baru ngomong sekali, dibantah 5 kali. Saya baru ngomong sebentar, dibantah sama ibu tadi. Jadi ibu tadi itu datang ke klinik saya mau bantah-bantahan sama saya. Suaminya duduk di belakang, ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin. Ini gara-gara suami saya jadi stroke dok. Saya nggak tahu salahnya suaminya apa kok sampai bisa mengatakan seperti itu. Lalu saya berucap begini, mohon maaf ibu, berucaplah yang baik kepada suami ibu. Bayangkan di depan saya ibu ini berani memaki-maki suaminya. Berucaplah yang baik. Karena bagaimanapun suami ibu adalah imam ibu. Kesalahan suami kalau ibu sudah terima, ya sudah dimaafkan. Jangan seperti ini. Saya ngomong gini, saya dimarahin Pak. Jadi saya sudah tahu di karakter orang ini seperti apa.
Lalu saya sampaikan begini, mohon maaf ibu, saya tidak punya obat buat penyakit ibu, silahkan pulang. Karena obat penyakit ibu ini hatinya harus diobati dulu. Kalau perlu ruqyah dulu. Ngomel-ngomel dari ruangan saya sampai lantai 1 tuh ngomel terus. Padahal udah ngomongnya nggak jelas. Kaki kanan, tangan kanan, kaki kanannya lumpuh. Itu tidak sadar diri. Makanya di sini terkadang fisik kita sakit bermula dari masalah hati. Punya penyakit hati. Mau sehat jaga hati. Kan begitu. Obat penyakit hati apa bu? Obat penyakit hati itu coba ibu tanya sama Bang Opik. Nah, lagunya Tombo di ono limo perkoro kan gitu. Jadi cara sehat yang kelima jaga hati. Cara sehat yang keenam olahraga. Mau sehat olahraga pak. Tapi olahraga ini hati-hati seperti pisau. Bisa bantu motong makanan tapi juga bisa terkadang nggak sengaja ngelukain tubuh kita. Karena olahraga harus 3 syarat. Teratur, terukur, sesuai umur. Ada pasien usia 75 tahun. Dok, saya divonis sakit jantung koroner. 3 bulan yang lalu saya masuk rumah sakit. Loh, kenapa masuk rumah sakit? Ya gara-gara ikut-ikutan klub goes Jakarta Bogor. 75 tahun kok ikut-ikutan klub goes Jakarta Bogor. Nah, itu enggak sesuai umur. Ada lagi pasien saya 65 tahun. Lihat dok, lutut saya bengkak. Loh, kenapa? Jatuh di lapangan futsal. 65 tahun kok main futsal pak. Olahraga itu sesuai umur. Umur sudah 60 tahun. Olahraga yang benar hanya 2. Berenang dan senam pernafasan. DKM Masjid kapan-kapan nanti kunjungan ke Masjid Raya Bintaro Jaya. Nggak jauh dari sini ya. Sektor 9 MRBG. Di sana nanti ketemu sama Dr. Indra, pengurus DKM Masjid. Beliau adalah Ketua Senam Litien Kung Indonesia. Beliau nanti siap mengutus timnya untuk ngajarin jemaah di sini senam Litien Kung. Itu bagus banget untuk usia-usia di atas 60 tahun, untuk menjaga jantung dan paru-paru kita. Karena 2 organ ini paling penting. Untuk usia lanjut itu sudah mulai bermasalah kalau tidak jantung sama paru-parunya. Jadi olahraga yang cocok pada usia lanjut itu hanya 2, berenang dan senam pernafasan. Kalau jalan gimana dok? Jalan mah bukan olahraga pak, itu jalan aktivitas ya. Jalan keliling kampung, ngelihat lontong sayur, gitu ya. Olahraganya tidak seberapa, tapi, nah itu dia. Karena jalan itu bukan olahraga. Lari tidak boleh bagi usia lanjut, apalagi yang obesitas. Ibu-ibu rata-rata pasien saya yang obesitas itu kena saraf kejepit, ya. Jadi kita kadang-kadang ngelihat penyakit juga berdasarkan berat badan. Ini kan rata-rata ibu-ibu yang obesitas ini hati-hati kena saraf kejepit tulang belakang. Jadi langkah ke-6 olahraga. Langkah ke-7 apa kira-kira langkah ke-7? Ini langkah terakhir, langkah pamungkas sebelum Bapak melakukan tindakan apapun, sebelum Bapak minum herbal suplemen ditawarin orang macam-macam, itu lakukan medical check up sebelum sakit. Bapak ditawarin herbal, suplemen macam-macam. Pertanyaannya butuh nggak buat tubuh kita? Bagaimana cara tahu butuh atau tidak? Ya lakukan medical check up dulu. Baru nanti saya akan memberikan satu masukan. Oh ini yang perlu dibenahi sistem pernafasannya, ginjalnya, livernya, jantungnya dan seterusnya. Pertanyaannya, mau tidak medical check up Bapak Ibu sekalian? Nah, menjawab pertanyaan beliau, piro dok, gitu toh. Nah, ini. Insya Allah saya jawab. Tapi sebelum saya jawab, saya mau kasih perbandingan dulu. Karena murah atau mahal itu harus ada perbandingan, betul? Kita tahu murah, kita tahu mahal karena ada perbandingan, betul toh? Oke. Saya pernah periksa darah di salah satu laboratorium yang terkenal lah. Ya, P. Jangan sebut.
Di situ saya melakukan pemeriksaan hanya 12 macam. Saya datang, Mbak saya mau periksa, rujukan dari dokter mana? Enggak, saya dokter, saya mau periksa sendiri. Oke dok, apa yang mau diperiksa? Urium, kreatinin, IGFR, ya HbA1c, gula darah sewaktu, kolesterol, bla 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 bla, 12 macam. Diambil darahnya, balik ke kasir, saya ditodong 1.500.000. Wih, mahal sekali. Hanya 12 macam 1.500.000. Karena saya dokter dikasih diskon sedikit. Gitu. Oke. Lalu kita tahu 2 tahun yang lalu muncul PCR swab. Berapa biayanya? 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu 2 juta Pak. Turun 1,5, turun 900.000, dan 900.000 itu cukup lama bertahan. Tapi sekarang sudah murah. Ya. Satu pemeriksaan positif negatif biayanya 300.000 untuk yang sekarang. Dulu pernah jutaan. Mahal saya katakan. Pasien saya pernah medical check up komplit dengan metode standar di rumah sakit, mulai dari periksa darah sampai CT scan dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena komplit tidak di cover oleh insurance maupun BPJS. Berapa biaya yang harus dikeluarkan si pasien ini? 30 juta. Saya bilang sama pasien ini, saya bilang sama bapaknya, Pak, Bapak punya uang, tidak masalah, 30 juta tidak ada masalah. Tapi bagaimana kebanyakan orang? 30 juta lebih baik buat umroh Pak. Betul gak? Nah, medical check up di klinik kami dengan 2 teknologi tadi yang sudah saya ceritakan, ada beberapa kelebihan. Cepat, tidak invasif, tidak perlu diambil darahnya, akurasinya sangat tinggi, ya. Itu biayanya 1.750.000 Pak. Bayangkan. Dengan 2 pemeriksaan, Bapak dapat 250 parameter fungsional organ, 30 lembar Pak, bayangkan di print. Dan dengan teknologi terbaru, CT scan lewat gelombang otak, semua organ di scanning. Tadi saya bilang di awal, saya ingin kasih hadiah buat jemaah yang mendengarkan ceramah saya sampai selesai. Apa hadiahnya? Di klinik kami ada 2 pasien Pak, pasien umum dan pasien khusus. Pasien umum tidak ada syarat apapun, kapanpun Bapak datang ke klinik, itu biaya medical check up 1.750.000. Tapi kalau Bapak Ibu bersedia menjadi pasien khusus kita, itu biayanya separuh dari umum, 875.000 rupiah. Namun untuk jadi pasien khusus ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang boleh menjadi pasien khusus hanya Bapak Ibu yang mendengarkan ceramah saya sampai selesai. Ini hadiah yang kita berikan. Buat Bapak gratis. Karena Bapak menjawab pertanyaan saya tadi dengan benar. Nanti bilang sama Mas Rija, Dok, saya dapat kuis dari dokter gratis karena saya mampu menjawab pertanyaan. Manfaatkan itu Pak. Oh, yang nanya gratis gak? Ya. Jadi yang nanya maupun yang tidak tanya, yang ingin menjadi pasien khusus, saya berikan fasilitas biaya separuh dari umum. Bagaimana teknisnya? Karena di sini rame yang hadir, saya minta bantuan dari DKM. Nanti minta selembar kertas. Karena nanti kan ada Mas Rija. Mana Mas Rija ya? Mana Mas Rija, tunjuk tangan. Oh, sana. Ya. Nah, di sana ada Mas Rija. Ya, tunjuk tangan Mas, biar pada lihat. Nah, di belakang ada Mas Rija, itu tim kita. Bagi Bapak yang mau medical check up dan Bapak ingin menjadi pasien khusus kita, silahkan daftar sama Mas Rija dulu. Karena harus melalui pendaftaran. Nama Bapak akan didata di klinik sebagai calon peserta medical check up fasilitas khusus. Tapi karena ini rame, saya minta bantuan juga dari pihak dari DKI Masjid. Nanti minta selembar kertas, tuliskan saja nama dan nomor handphone. Nanti secara teknis Mas Rija akan menjelaskan secara teknis. Hari ini hari Minggu kebetulan saya praktek Pak. Jadi saya praktek satu minggu hanya 3 hari, Jumat, Sabtu dan Minggu.
Hari ini saya praktik. Bagi Bapak Ibu yang mau datang hari ini dan ingin dapat fasilitas khusus lainnya, nanti jam 9 kumpul lagi di masjid ini. Insya Allah sudah tersedia mobil antar jemput dari klinik, gratis. Ya di masjid ini. Klinik kita sampai tanggal 25 Desember ada di Cipondoh, Tangerang, di Green Lake City. Kenapa hanya sampai tanggal 25 Desember? Karena nanti tanggal 26 dan insya Allah seterusnya kita akan pindah di Kampung Sehat Holistik di kawasan Puncak Bogor. Di sana tempatnya indah, sekaligus berobat di sana, refreshing, nginepnya di villa-villa, di glamping-glamping, di bukit-bukit. Semua nanti sudah kita siapkan selama 2 tahun ini, tapi 2 tahun belum jadi. Insya Allah nanti di akhir Desember insya Allah sudah bisa beroperasi, Januari maaf maksud saya. Tapi sampai tanggal 25 dekat dari sini ada di Green Lake City, Ruko Crown, Blok J nomor 8 Cipondoh Tangerang. Hari ini saya praktek, kebetulan kalau memang mau datang hari ini, nanti tinggal sampaikan ke Mas Reja. Bagi yang mau dijemput, nanti didata berapa orang, jam 9 kumpul di masjid ini. Ya, di klinik kami ada 2 dokter praktisi pengobatan holistik, saya dan Dr. Khairuddin. Dr. Khairuddin jadwalnya hari Selasa, Rabu dan Kamis. Saya hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Silahkan memilih dokter yang Bapak bisa sesuai dengan waktu yang bisa Bapak tentukan sendiri. Intinya jika ingin dapat fasilitas khusus, hanya Bapak dan Ibu yang hadir di masjid ini berikut dengan pasangannya di rumah. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan pasangannya di rumah yang tidak hadir di sini. Dengan cara Bapak Ibu daftar dulu. Nanti Mas Rija akan jelaskan secara teknisnya seperti apa. Jelas Pak? Jawabannya seperti itu. Insya Allah di sini ada pilihan, mau umum ya nggak usah daftar, kapan-kapan. Tapi kalau mau khusus, fasilitas khusus, silahkan nanti menemui Mas Rija. Cukup sekian dari saya. Semoga kegiatan manasik ini ya bisa dapat dipahami, dimengerti, disiarkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, bagi Bapak Ibu yang mau medical check up, jangan memakai logam-logam yang nempel di badan. Terutama ibu-ibu yang banyak perhiasannya dilepas di rumah. Anting, kalung, gelang, cincin, giwang, semuanya dilepas. Karena nanti masuk ruangan pertama ya dilepas. Masuk ruangan kedua, kan 2 pemeriksaan, itu dilepas. Nanti setelah itu nunggu kurang lebih sekitar 15 menit untuk mendapatkan hasil rapotnya. Nanti akan saya baca rapot Bapak. Mudah-mudahan tidak ada yang kebakaran ya Pak. Kalaupun ada kebakaran, insya Allah di klinik kami pun ada solusinya insya Allah. Gitu ya Pak. Baik, terima kasih. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah sholat Isra, silakan menikmati menu yang telah disediakan di belakang. Terima kasih. Bagi yang mendaftar bisa langsung kembali kita. Kalau Bapak ada pen di mana? Apa pen nggak apa-apa? Pen nggak yang apa-apa, penting yang logam yang di luar, kayak jam, cincin itu. Terima kasih. Ustadz, makasih. Ya. Masih ada. Oh iya.